Mana coba yang ada mau komentar nggak? Wah, nah, coba. Mana yang tadi bilang seneng nih? Gimana rasanya tadi di apa yang dirasakan setelah nonton Corin? Ya, selamat sore. Ya, menjelang sore ya. Saya apresiasi sekali sebagai saya Nasrani melihat melihat film Corin yang menunjukkan lokasi pesantren ya. Itu jadi gambarannya juga membuka masyarakat juga bahwa oh ini loh sebenarnya pesantren yang baik itu ya bagaimana. Nah, yang saya mau tanyakan itu tanya ya sekalian ya nggak apa-apa ya. Oh iya. Oh gitu. Tapi saya seneng banget bener. Dan dari tadi ngoceh-ngoceh terus soalnya nih sama mama. Iya boleh. Boleh disimpan nanti pertanyaannya buat Oke, para siap, KSN siap. Crew yang sedang bersiap di belakang ya. Pokoknya seru katanya Pak. Nah, nanti bilangnya boleh jadi seru, jadi merasakan semuanya tadi setelah nonton Corin ya. Mantap. Oke, sekarang kita akan panggilkan aja Van. Langsung ini dia jajaran cast, sutradara juga produser dari film Corin. Kita akan panggilkan yang pertama dari sutradara untuk film Corin, tepuk tangan untuk Mbak Ginanti Rona. Mbak Gina yang membawakan dunianya tadi ya, dengan sangat membuat dunianya sangat-sangat seru. Yes, seru banget tadi teman-teman yang ada di sini. Selanjutnya kita undang juga produser dari film Corin, ada Mbak Susanti Dewi. Film horor kedua nanti kita Back to back ya, back to back ya. Bener. Selanjutnya eksekutif produser dari IDN Media. Kita undang Pak Winston Utomo. Silakan bergabung bersama kita Pak Winston. Oke, ini dia. Tepuk tangan dong teman-teman media. Siap, terima kasih. Ada juga penulisnya. Ada Mbak Lele Laila. Silakan Mbak Lele. Silakan Mbak Lele boleh berada di sini Mbak Lele. Di sebelah sini, di sebelah bagi nanti Rona. Oke, selanjutnya kita undang jajaran cast yang sudah hadir bersama kita. Mau dari depan atau belakang? Dari belakang dulu. Dari belakang. Oke, ada Ridwan Raul. Tangannya. Ya. Kemudian ada Alisa Abidin. Kemudian ada Cindy Nirmala, Putri Ayudia, Yusuf Mahardika, Agnini Ha. ada ini tadi mengguncang ya penonton ya, Omar Daniel, dan juga Zulfa Maharani. Siapa? Corinnya nanti ada. Ada yang bisa lihat ya Pak? Iya, ada yang bisa lihat. Oke, tadi teman-teman media. Kita kosongkan satu buat Corin ya. Oh betul, jadi itu sengaja dikosongin buat teman-teman. Sini Van. Oke, ini udah berkumpul jajaran cast. Ya, jajaran cast, sutradara juga produser sudah berkumpul hari ini bertemu dengan teman-teman media. Nanti kita berikan kesempatan untuk berfoto juga teman-teman media. Namun langsung aja kita ke Mbak Ginanti Rona sebagai sutradara. Yes, boleh kita ngobrol, boleh minta mikrofonnya Mas. Ya, tadi kata teman-teman media filmnya seru. Filmnya seru. Nah, ini gimana rasanya akhirnya film Corin barusan ditonton oleh teman-teman media dan tadi seru. Bahkan dia takut yang nonton sendiri, takutnya sebelumnya ada Corin ya. Silakan Mbak Ginanti Rona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman wartawan. Terima kasih sudah hadir hari ini di pemutaran film Corin pertama kali akhirnya ya setelah special screening kemarin. Terima kasih untuk antusiasnya. Semoga film Corin bisa bermanfaat dan teman-teman bisa menyuarakan film ini di platformnya masing-masing. Bantu kami untuk menyiarkan, untuk menyebarkan. Semoga film Corin bisa diterima masyarakat Indonesia sebanyak-banyaknya. Amin. Siap, amin. Tapi sebenarnya message apa sih Mbak sebenarnya disampaikan Mbak setelah nanti penonton Indonesia di tanggal 1 Desember tuh akan ke seluruh bioskop Indonesia menyaksikan Corin. Mbak Gina, silakan. Ya, kami membuat film Corin ini memang memang kerja keras kami semua untuk bisa membuat sebuah film yang bisa menyuarakan isu-isu yang memang penting, menjadi awareness buat kita bersama, dan semoga hal tersebut bisa juga tersampaikan, terdeliver dengan baik dan diterima dengan baik pula. Yes, itu dia. Boleh tepuk tangan dong teman-teman media.
Mbak Santi, setelah film Inang, habis Nah. itu ada Corin. Gimana sih melihat penonton Indonesia bakal menerima horor Corin? Apa sih yang mereka bakal bisa bawa pulang, bisa juga ini menjadi pembeda dengan horor-horor yang lain gitu? Boleh share sedikit? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi. Tadi gimana? Pada saat aku memulai teman-teman nonton kan, menikmati film Corin bersama Corinnya. Gimana? Ada yang ketemu Corinnya tadi? Yes. Jadi film Corin ini tentu ya setelah kita IDN Pictures kita merilis film Inang yang menurut banyak statement atau review dari teman-teman semua, dari teman-teman media bahwa bagaimana IDN Pictures bisa membuat satu horor yang tidak biasa seperti itu ya. Malah ada beberapa teman-teman media yang menyebutkan bahwa IDN Pictures menciptakan subgenre baru. Maka kali ini di film Corin kami percaya again IDN Pictures kami membuat film horor yang beda lagi rasanya. Karena di sini kita mau menciptakan film horor yang bertema pertemanan, tapi at the same time kita menggambarkan bentuk paling jahat dari manusia yang digambarkan dengan kembaran buruk itu gitu. Jadi memang kami IDN Pictures memang misi kami untuk selalu membuat produk-produk yang rasanya berbeda, tapi at the same time bisa memberikan impact yang positif pada society seperti itu. Yes. Dan kami percaya ya bahwa nanti pada saat tayang 1 Desember film Corin ini harapannya bisa diterima oleh para penonton film Indonesia. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Santi. Tepuk tangan dong untuk Mbak Santi. Kita ke Mbak Lele dulu yang berada di sebelah kanan ini, Mbak. Kita terakhir ketemu sama teman-teman media saat perilisan official trailer kan. Itu aja kita udah sama-sama tahu kalau kita di sini sebagai tim seneng nih bisa mendeliver ini, gitu kan. Nah, sebelum kita ke pertanyaan Mbak Lele, Naima boleh kita undang dulu. Naima, Jufri boleh silakan bergabung bersama kita di sebelah sini. Oke. Siap. Silakan. Nah, balik ke Mbak Lele Lela lagi untuk penulisan dari Corin ini, Mbak. Ini gimana rasanya akhirnya dari sebuah ide ngobrol sama Mbak Gina dan juga Mbak Santi, terus ngobrol akhirnya tercetus jadi sebuah naskah dan akhirnya sekarang bisa ditonton di teman-teman media dan bentar lagi di seluruh bioskop Indonesia. Silakan. Halo, assalamualaikum. Terima kasih teman-teman media dan teman-teman wartawan yang sudah menyempatkan hadir hari ini dan menonton film kita. Ini film yang sudah lama sekali seperti Bu Santi ya kita ramu, bukan cuman sebulan 2 bulan tapi entah sudah di tahun keberapa ya kita waktu itu membicarakan tentang hal ini. Senang banget film Corin akhirnya bisa ditonton sama teman-teman dan teman-teman lebih luas lagi. Semoga yang nonton juga banyak dan habis itu ada banyak pesan yang tersampaikan. Rasanya kita sering sekali nonton film horor. Rasanya saya juga sering sekali bikin film horor. Ada banyak rasa takut yang bisa diceritakan, tapi rasa takut yang saya dan Mbak Gita dan teman-teman cast ceritakan di Corin ini sangat penting untuk diceritakan. Jadi rasa takut yang mungkin luput dari kita semua, tapi rasa takut itu sepertinya ada banyak sahabat-sahabat di luar sana juga merasakan rasa takut. Siap, terima kasih Mbak Lele. Oke, lanjut Van. Buat Pak Winston nih ya, ini tahun ini IDN Pictures berjaya sekali. Yes. Bersama IDN Media. Boleh tepuk tangan dulu loh teman-teman media loh. Back to back ya setelah ini. Film Inang ya sukses ya. Iya. Bukan hanya dipuji filmnya tapi juga berhasil menghibur penonton. Iya. Kemudian ada Corin, nanti ada juga udah tayang di festival juga ada Balada Sigroy. Tadi trailernya udah kita lihat. Gimana sih ngelihat perfilman Indonesia sekarang dan apa sih yang membuat sebenarnya paling bergairah dari Pak Winston untuk terus berkarya gitu? Boleh nggak di-share dan kayak apa sih 2023 nanti bagi IDN? Iya, thank you pertanyaannya. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Winston. Jadi pertama mungkin apresiasi dulu kepada seluruh cast dan kru dan ratusan teman-teman di belakang layar yang sebenarnya telah bekerja
tidak hanya kerja keras tapi juga hati yang keras. Gitu. Artinya kita semua keras kepala untuk memberikan yang terbaik gitu. Every shot, every material campaign, kalian lihat posternya yang Kayang itu revisi berapa kali, ya kan? Dan lain-lainnya lah. Kita pingin setiap hal dari film ini kita lakukan dengan semaksimal mungkin, dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang kita 50% tapi benar-benar 101% dalam setiap yang kita lakukan di film ini. Jadi itu untuk film Corin. Kalau untuk industri film sendiri, mungkin saya berbicara dari Idean Pictures. Kita sangat excited buat tahun 2022, tahun pertama kita menayangkan film-film kita, dan juga untuk tahun 2023. Tapi yang membuat kita semua lebih excited adalah berdasarkan kita membuat research namanya Indonesia Millennial and Gen Z Report. Majority dari orang Indonesia lebih memilih untuk menonton film Indonesia daripada film luar negeri. Nah, jadi itu merupakan hal yang sangat baik, dan itu tidak hanya kerja keras dari satu dua pihak, tidak hanya pembuat film itu sendiri, tapi dari teman-teman media, dari seluruh penonton, society, semua komunitas. Itu yang membuat kita Indonesia ini salah satu negara hanya sepersekian persen yang bisa film lokalnya melebihi film luar negeri. Dan itu yang harus kita terus perjuangkan. Jadi apa harapan kita di Idean Pictures? Sebenarnya lebih ke harapan untuk industri sih. Karena kalau industrinya maju, jelas Idean Pictures akan maju, jelas teman-teman cast crew semuanya juga akan maju. Jadi harapan kita buat industri film, ya 2022 ini tahun yang sangat baik, tapi harapannya 2023 bisa jauh lebih baik, tidak hanya dari jumlah penonton, tapi juga dari kualitas dari setiap film yang kita hasilkan. Oke, siap. Terima kasih, tepuk tangan dong. Tepuk tangannya mana? Yes. Buat film Indonesia ya. Untuk film Indonesia. Oke. Biar dia sebanyak kerjaan. Aduh, amin. Enggak lah, buat film Indonesia. Semua film MC-nya juga dia. Iya. Sebenarnya yang diuntungkan dia. Biar mana dia lagi. Saya hanya film-film yang terbaik yang ada di Indonesia, Pak. Semuanya dong. Semuanya ya. Semuanya. Kita ke Marrakesh yang sudah hadir hari ini, yang boleh kita beri apresiasi yang luar biasa dong, tepuk tangan untuk Marrakesh yang tadi sudah menerol kita sepanjang film ya. Kita coba dari paling belakang dulu, dari teman-teman yang ada di belakang. Mas Ridwan dulu, boleh Mas Ridwan ceritain dong Mas Ridwan. Apa paling serunya syuting Corin ini? Ya kan, tidak banyak gerakan di situ, tapi juga dengan ya tampilan-tampilan yang ada di situ bikin orang takut, penonton takut tuh gimana serunya syuting film Corin. Silakan Mas. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum semuanya. Ini film yang sangat-sangat saya apresiasi betul sebagai pemain gitu. Saya ikut merasakan bagaimana rasanya kemarin waktu special screening juga merinding gitu. Jadi the best lah. Seperti itu sih. Oke, siap, terima kasih. Kita kan Singkat, padat dan tepat ya. seperti karakternya tadi di sana. Iya, nah itu kelinci masih di luar loh, belum ngomong. Cerita, terima kasih. Kita ke Mbak Putri akhirnya. Mbak Putri selalu mengesankan di setiap penampilan, ya kan? Kita pengen tahu persiapannya dari seorang Putri Yudia dalam mempersiapkan karakternya di Corin itu seperti apa, silakan. Amin, amin, amin. Dari kalimatnya amin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa lebih religius ya main film ini ya. Setelah dari sana juga lebih solehah gitu ya. Karena amin, amin, amin. Amin. Alhamdulillah. Soalnya waktu itu kita syuting di bulan puasa. Betulnya bulan Ramadan. Jadi yang puasa-puasa, yang nggak sanggup puasa, yang jangan dipaksa. Yang penting kan sehat. Menjaga kesehatan itu ibadah ya. Ya. Jadi waktu itu kalau buat saya belajar yang paling besar adalah belajar menjadi umi. Memang buat saya jadi umi berarti bacanya mesti bener nih. Nah itu yang paling saya deg-degan waktu itu ya. Ada baca-baca ayat dan selebihnya membiasakan diri untuk ternyata mengenakan hijab, berpakaian yang lebih tertutup. Ternyata memang butuh kebiasaan. Kalau buat saya waktu itu. Selebihnya saya merasa terhormat sekali bisa ada di sini, bisa bergabung dengan film ini. Menyaksikan aktor-aktor muda yang luar biasa, keren-keren banget dedikasinya, dan juga terima kasih untuk Idean Pictures, terima kasih untuk Mbak Gita. Buat saya film ini bicara banyak.
Siap, terima kasih Mbak Putri ya. Cindy, kita ke sini sekarang. Cindy, boleh dong kalau kamu persiapannya gimana, berlatih berapa lama untuk kayak dan tadi kan dimensinya layarnya banyak ya Vanessa, Cindy ya. Betul. Ya, ini tapi kita tanya cowoknya kayak apa. Kalau kamu persiapannya seperti apa sih? Silakan. Sebelumnya selamat sore semuanya. Aku Cindy Nirmala. Persiapan untuk menjadi Ica sebetulnya yang paling sulit itu ketika aku proses untuk mempersiapkan diri menjadi core-nya Ica dan Ica. Karena itu cukup berbeda ya gitu dari segi apapun itu, banyak layernya. Itu sih sebenarnya latihan olah tubuh yang luar biasa. Makanya bisa seperti itu. Jadi sebenarnya itu sih sama basically I love the process. Aku sayang banget sama sahabat-sahabat aku. Yes. Kangen banget proses syuting dan persiapannya. Dan jujur aku belum nonton sama sekali filmnya. Jadi sebenarnya deg-degan. Karena aku belum nonton. Kita bisa dengar dari suara tepuk tangan. Tepuk tangan dong teman-teman. Nah, itu gambaran dari setelah menonton filmnya. Terima kasih Cindy. Sama-sama. Thank you. Kita ke Mbak Hardika Yusuf. Boleh dong ceritain. Yes. Ini kita pengen tahu nih di belakang pagar. Ada misteri apa di balik karakter yang lo mainkan di sini, bro? Boleh ceritain ke teman-teman media dong. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Ayang gimana Ayang? Terima kasih yang sudah menonton film ini. Senang banget bisa ngelihat reaksi dari teman-teman kalau suka dengan filmnya. Dan apa ya tadi pertanyaannya yang lupa nih. Mendalami arti gimana kan lu perlu misteri juga karakternya di sini walaupun iya. Yang menyenangkan adalah aku Kak Gita tuh direkturnya melakukan apa ya? Memberikan aku kebebasan untuk memainkan karakter Yavi ini kayak gimana. Aku beri banyak opsi ke Kak Gita juga. Jadi menyenangkan bisa kerja sama direktur yang membebaskan aktornya untuk explore karakter gitu. Udah gitu aku juga ngeliat temen-temen effortnya juga luar biasa, senang bisa merayakan hari ini bersama mereka dan ya semoga bisa diterima sama penonton nanti pas tayang di bioskop. Oke, siap, terima kasih. Ini kita nantikan juga ya. Akan ada misteri apakah ada diungkap lagi nextnya gitu, bisa jadi karakter lo ya kan. Oke, kita ke Alisa juga boleh ceritain dong kayak kita di sini membuka Core ini dengan sangat luar biasa, tadi membuat banyak penonton bertanya-tanya seperti apa persiapan. Boleh tepuk tangan dulu silahkan. Membuat orang banyak bertanya-tanya seperti apa kelanjutannya dalam film ini, gimana perasaannya dan persiapan yang kamu lakukan untuk Core ini gimana sih? Halo semuanya, aku Alisa Bidin. Di sini berperan sebagai Sri yang ada di awal lalu hilang. Setiap orang nyebut Sri mana, ternyata ditemukan lagi di akhir-akhir. Kalau buat aku sendiri sih menarik sekali. Pertama dari aku mau terima kasih juga sama IDN karena sudah memfasilitasi proses syuting yang baik gitu. Jadi kita bisa buat chemistry, bisa persiapan, bisa research dulu yang lama, di-provide dengan baik gitu. Jadi kami pun sebagai aktor merasa siap tempur gitu di lokasi syuting. Terus Mbak Gita juga benar banget yang selalu memberi eksplorasi, memberi ruang buat eksplorasi buat para aktornya, termasuk saya. Jadi kalau untuk Sri, boleh kita diskusi bersama. Jadi Mbak Gita memang ada waktu berdua buat diskusi bareng dan itu menurutku Mbak Gita lakukan juga ke setiap aktor di sini. Nilai lebih sekali, jadi kita bisa memberikan yang maksimal. Paling itu aja sih. Oke, terima kasih Alisa. Kita ke Naima dong, boleh Naima. Kalau Naima sendiri susah nggak sih memerankan karakter gendis yang ya di sini kita tuh ya sahabat ya, ada persahabatan pasti ada nih karakter yang seperti kamu juga di sini gitu. Silahkan. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Kalau Naima menjadi gendis itu kesusahannya pasti ada kesusahannya, tapi balik lagi kayak teman-teman tadi udah bilang, IDN ngasih kita ruang yang cukup banget untuk kita bisa masuk ke dalam karakter, bisa build up chemistry sama teman-teman, dan Kak Gita juga ngasih aku ruang dan teman-teman lain juga ruang untuk eksplorasi. Jadi emang kesusahan, tapi karena
semua lingkungan baik dari IDN Kak Gita maupun teman-teman juga ngasih support dan kayak saling mendukung banget lah intinya. Jadi akhirnya yang tadinya kesusahan lama-lama jadi benar-benar enjoy. Meskipun ya agak capek karena olah tubuhnya kan juga luar biasa. Gitu sih. Siap. Terima kasih Naima. Kita ke depan ke Agni, Pak. Ke Agni, boleh Agni cerita dong ke kita. Ini gimana nih nge-stretch lagi untuk acting kamu gitu kan di peran yang baru ini, di juga genre yang seperti ini, horor persahabatan juga erat banget. Nah, boleh ceritain kalau kamu gimana proses selama syuting, berkesannya seperti apa? Oke, selamat sore semuanya. Buatku tentu saja untuk masuk karakter, dari awal kita ada bedah naskah, lalu juga ada bedah karakter, mulai masuk ke proses reading. Mulai dari proses reading ada juga mulai pelatihan mengaji, yang seperti dibilang Naima juga ada proses olah tubuh yang sangat panjang, lalu ada latihan fisik juga, dan ya itu sih. Terus bikin chemistry dengan yang lain, ada formula sendiri dengan persahabatan ya? Nah, karena case-nya mungkin seumuran gitu ya, jadi untuk masuk ke karakter dan untuk bondingnya lebih gampang karena kita nyambung. Dan mereka semua yang ada di sini tuh sangat-sangat profesional ya, saling bantu sama lain untuk masuk ke karakternya dan ngingetin. Itu sih, Kak. Siap, Agni nih, terima kasih Agni nih, boleh tepuk tangan. Kita ke Omar Daniel. Mar, gue boleh diceritain ke teman-teman media juga di sini, apa pertama kali pada saat lo ditawarkan untuk peran ini dan apa yang membuat seorang Omar Daniel berani untuk mengambil peran ini gitu, Mar? Silakan, Mar. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Sebuah kebahagiaan, sebuah kebanggaan untuk saya bisa bergabung di proyek ini bersama orang-orang yang luar biasa. Terima kasih kepada IDN, kepada Kak Gita juga untuk kepercayaannya dan ruang yang begitu luas untuk bisa eksplor karakternya. Kalau ditanya kenapa, alasan utama saya adalah dari segi ceritanya. Karena di sini kita itu mengemban misi yang begitu besar untuk menyuarakan hal yang luar biasa juga, hal yang memang seharusnya sudah disuarakan. Jadi itu dia sih poin utamanya, bahwa ini bukan film horor biasa, ini bukan sekedar hantu, menakutkan, menyeramkan atau segala macam, tapi kami membawa misi besar, kami membawa pesan yang sangat berat dan baik untuk semua. Omar Daniel, terima kasih. Kita ke Zulfa Marani. Zulfa, boleh tepuk tangan dulu dong untuk Zulfa. Sebagai Zara di sini bawa pesan juga yang penting juga untuk ke masyarakat Indonesia nanti pada saat ditonton di 1 Desember nanti. Apa sebenarnya kalau dari Zara sendiri atau Zulfa mau perankan Zara, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia gimana sih? Silakan Zulfa. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk nonton film Corin. Ya, karakter Zara ini adalah warna baru buat aku pribadi gitu sebagai aktor. Dan senang sekali rasanya bisa menjadi representatif untuk mengangkat isu-isu yang memang harus kita suarakan, memberikan ruang yang aman bagi semua manusia, itu adalah hal yang penting banget. Jadi aku berharap dari karakterku ini bisa menginspirasi banyak orang-orang di luar sana. Siap, kalau Zulfa sendiri nge-build persahabatannya bareng sama Agni gimana? Nge-build chemistry-nya sama Ica, sama Gendis gitu bareng-bareng, itu seperti apa sih? Kebetulan sama kayak teman-teman semua, jawabannya kita diberikan ruang yang banyak dan ruang yang aman juga, dan waktunya juga cukup bisa explore, bisa membangun chemistry. Maya mau ucapin terima kasih tuh IDN Picture sama Mbak Gita sama Mbak Leila juga, karena kita punya waktu yang banyak untuk bisa explore secara karakter, karena masing-masing karakter tuh punya sisinya yang menarik gitu. Dan kita memerankan istilahnya kayak 2 karakter, dan itu pasti butuh waktu, dan kita diberikan waktu yang panjang untuk bisa explore. Dan secara chemistry, karena ya seperti kata Agni, kita umurnya nggak jauh, jadi kita untuk membangun chemistry bukan hal yang susah. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Zulfa Maharani. Sebelum kita ke pertanyaan untuk dari teman-teman media, mungkin ke Mbak Gita dulu. Mbak Gita, kalau dari Mbak Gita sendiri sebagai sutradara, apa sih sebenarnya makna Corin Mbak Gita yang bisa untuk masyarakat dan juga teman-teman media, Mbak Gita? Ya, jadi Corin ini ya, awalnya kan saya dapat masuk ke proyek ini karena memang dihubungi sama Mbak Santi kan, memang ada ide proyek Corin yang sudah di-develop bersama dengan Lele gitu kan. Kemudian ya kami membahas juga mengenai Corin ini apa gitu, karena memang banyak dibahas di berbagai tempat sebenarnya gitu. Tapi dalam pengertian saya, Corin ini adalah sebuah sosok
entitas atau jin yang menyertai manusia sejak manusia tersebut lahir ke dunia sampai manusia tersebut meninggal dunia. Dan korin ini akan menyerupai manusia tersebut, bahkan mengikuti cara berpakaiannya, cara berbicaranya, bahkan mungkin amal perbuatannya gitu. Jadi kalaupun dia rajin sholat, korinnya juga akan kayak gitu. Kalau orang yang memang malas-malesan, korinnya akan membuat manusia tersebut juga semakin malas. Nah, korin ini juga punya tugasnya itu adalah menyesatkan manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Oke, siap. Terima kasih Mbak kita penjelasannya. Kita ke teman-teman media, silakan yang ingin bertanya. Kita dari belakang dulu ya, boleh dibantu Mas. Ya, sebelah sini dulu. Ya, sebelah. Ya, kanan belakang dulu tuh yang berdiri boleh. Silakan Mbak Bu atau ya, boleh sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Terima kasih. Saya Iskan dari FNJ Indonesia. Ya, yang pertama secara komersial target sasaran penonton ini mungkin saya perlu penjelasan karena kalau targetnya itu kepada kaum muslim ini ceritanya agak sesat karena korin itu mestinya jin yang tidak bisa merasuki manusia. Korin itu hanya ini pengetahuan umum, orang Islam itu tahunya korin itu cuman bisa membisikkan, menyesatkan. Jadi akan ada perdebatan di penonton yang ada penolakan besar. Sementara kalau kita nyasar ke kelompok non Muslim, ada banyak bagian itu yang ada banyak ayat Al-Quran, kemudian ada hadis yang mungkin agak kurang nyaman untuk yang non Muslim. Oke, yang pertama, yang kedua adalah apakah semua yang terlibat dalam film ini sudah mempersiapkan untuk bisa digugat secara hukum karena ini akan punya potensi besar untuk bisa digugat secara hukum untuk pasal penistaan agama karena ada kesan dari Islam itu ada kesan ini penjelekan stigma pesantren. Sementara dari sisi non Muslim itu ada berapa bagian adegan, ada buku risalah jin. Kemudian ada lambang salib di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Santi mungkin boleh dijawab. Ya, terima kasih Mas Iskan atas pertanyaannya. Pertama-tama, seperti tadi mungkin Mas Iskan sudah menonton filmnya ya. Sebelum kita memulai, kita sudah melihat bahwa Lembaga Sensor Indonesia menetapkan film ini ditargetkan untuk orang-orang yang berusia 17 tahun ke atas. Jadi tentunya ya target itu yang ingin kita gapai, seperti itu. Saya rasa kami dalam membuat ini, kami membuat cerita korin ini dengan sangat profesional dan dengan tema persahabatan anak-anak putri ya, siswa putri, di mana di umur-umur 17-an, di awal-awal mereka dewasa muda itu tentunya banyak sekali. Kita pun dulu, saya pun juga waktu masih seumur segitu banyak sekali kita menemui challenge dalam hidup. Nah, salah satunya adalah ya ini yang kita bicarakan di film ini. Mungkin rasa takut, rasa ingin menyuarakan sesuatu tapi seakan tidak mampu. Nah, itu yang mau kita sampaikan di sini sih Mas. Jadi tidak ada kita tidak menyasar pasar yang niche gitu ya, tertentu gitu ya. Tapi yang kita sasar adalah orang-orang yang sudah bisa menonton, which is 17 tahun ke atas. Seperti itu sih. Yes, itu dia. Terima kasih Mbak Santi. Mbak Gita boleh silakan ditambahkan. Saya mau menambahkan, tadi sudah Mbak Santi jelaskan bahwa film ini ratingnya 17. Kemudian kita membuat film ini memang tidak ingin menyorot atau menyudutkan satu pihak manapun sebenarnya. Terus satu hal lagi kan dalam film itu kan ada rules of the game ya gitu. Kenapa sampai terjadi sebuah kejadian gitu kan. Mungkin tadi teman-teman yang udah menyaksikan bahwa konsep korin seperti itu, namun ada satu ritual yang dilakukan oleh karakter Ujai di sini yang membuat akhirnya jadi ada kekeosan di dalam situ sebenarnya gitu sih. Karena bagaimanapun sebuah bentuk film fiksi itu kan pasti ada istilahnya kita membuat formula dan struktur yang punya dunia sendiri gitu. Sebenarnya itu sih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Gita.
Mungkin Mbak Lele mau menambahkan soal riset yang dibikin? Selamat sore semuanya. Insya Allah sih sebenarnya pakem-pakem yang kita tulis di sini cukup kita jaga, dan balik lagi benar kata Kak Gita, kita nggak menyudutkan siapapun, apalagi ada penistaan agama. Rasanya tidak pernah ada tujuan itu. Bagaimana saya bertujuan menistakan agama yang sudah membesarkan saya sampai sekarang, ya kan? Tidak mungkin lah. Jadi kayak insya Allah kita nggak ke arah sana, tapi kita cuman ingin menggambarkan satu situasi, satu cerita fiksi. Ini cerita fiksi yang tidak berusaha buat menggambarkan pihak manapun, tapi cerita fiksi yang kemudian kalau yang mengambilnya yang kemudian harus punya mengolahkan jadi lebih baik lagi, apakah itu kemudian jadi satu pesan bermanfaat atau enggak. Makanya kemudian kita menjadikan ini 17 tahun ke atas. Siap, terima kasih. 1 Desember 2022. bakal bisa melihat. Iya, oke, selanjutnya silakan.